Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Reski Ulandari SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di instansi UPT SDN 280 SP1 Mahalona, Kecamatan Tewuti, Kabupaten Luwu Timur, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 2502 0810488. Pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema perilaku terpuji berbakti kepada kedua orang tua. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi saya lihat saya datang itu kelasnya sudah bersih. Jadi semoga setiap hari seperti itu. Tidak perlu lagi saya tanya, bersihkan ke kelasnya. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Siap kami berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang masih pakai topi, buka topinya dulu. Oke, saya absen dulu nah, dengar namanya baik-baik. Yang saya sebut namanya, bilang hadir Bu. Erlangga Pratama. Akias. Almairo. Oke, jadi hadir semua ya hari ini. Oke, coba berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu. Silakan periksa bajunya sudah rapi atau tidak. Bagi perempuan, silakan periksa jilbabnya sudah rapi atau tidak. Kalau belum rapi, silakan dirapikan dulu. Tempat duduknya juga dirapikan. Coba lihat gambar di atas. Amati Ki dulu gambar di atas. Gambar apa itu di atas? Anak yang berbakti kepada orang tua. Pernah Ki lakukan hal ini di rumah? Pernah kita lakukan? Oke, jadi kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Biar mendapat pahala. Selain mendapat pahala, biar apa? Mendapat pahala biar masuk surga. Oke, selain mendapat pahala biar masuk surga, apa tujuan kita lagi berbakti kepada orang tua? Selain masuk, supaya jadi anak soleh. Jadi perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari selain berbakti kepada kedua orang tua, yaitu sikap apa? Menolong. Jadi menolong sesama, baik itu sesama teman atau menghormati orang tua. Jadi
perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya berbakti kepada orang tua, tapi menolong juga termasuk perilaku terpuji. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar semua? Siap. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan makna berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil atau dasar perintah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan, mengasuh, menjaga, dan membesarkan kita. Orang tua juga membimbing dan mengarahkan kita agar menjadi anak yang bermanfaat dan berkepribadian. Kita sebagai anak tidak boleh membantah atau berkata kasar dan bersikap yang dapat menyakiti hati orang tua. Bukan hanya untuk orang tua kita saja, kita harus bersikap baik kepada semua orang. Jadi, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Terutama ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian merawat kita dari kita bayi sampai seperti sekarang ini. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh. Jadi kita harus selalu berbakti kepada orang tua tak. Oke, jadi kita lanjut. Mengapa kita perlu menghormati orang tua? Kenapa kita harus menghormati orang tua tak? Coba kelompok ini dulu. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena dia merawat kita dari kecil. Karena dia merawat kita dari kecil. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ada lagi? Itu aja. Oke, kelompok ini. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena dia yang melahirkan kita, ibu. Ada lagi? Kelompok ini. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Kenapa? Karena dia merawat kita. Dia yang merawat kita. Apalagi? Karena dia bertaruh nyawa. Karena dia bertaruh nyawa melahirkan, ibu ya. Jadi ibu kita itu melahirkan, dia bertaruh nyawa, betul? Ini kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena dia yang melahirkan kita, ibu ya, ibu yang melahirkan kita. Ada lagi? Sudah tidak ada, oke. Jadi kita perlu menghormati orang tua kita sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas jasa-jasa mereka. Jadi orang tua kita itu sangat berjasa, jadi harus dihormati. Baik itu ibu ta maupun bapak ta. Walaupun bapak tidak mengandung kita, tapi bapak ta yang pergi mencari rezeki. Bapak ta yang pergi mencari nafkah untuk kebutuhan ibu dan kita di rumah. Karena kalau misalnya bapak ta tidak pergi mencari uang, apa nama sa ibu di rumah? Jadi bukan hanya ibu, tapi kita harus menghormati ibu dan bapak.
Menghormati orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga kewajaran dan kebajikan. Dengan menghormati orang tua, kita menunjukkan rasa terima kasih, hormat, dan cinta kepada mereka. Oke, di sini ada dalil yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dengar saya bacakan, nah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fidaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir, yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Di dalam surah Luqman ayat ke-14, dia memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang dijelaskan di sini berbakti kepada ibu. Di sini dijelaskan bahwa ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan menyapi kita selama 2 tahun. Tapi orang tua kita kan bukan cuma ibu, bapak juga, jadi kita harus berbakti kepada kedua-duanya. Walaupun sudah saya jelaskan tadi, walaupun bapak tidak mengandung, tapi dialah yang mencarikan kita nafkah. Oke, selanjutnya contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, membantu orang tua di rumah. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, adakah yang membantu orang tuanya di rumah? Sebelum berangkat ke sekolah, apa tadi pagi kita bantukan nih orang tua tak di rumah? Kelompok ini dulu, apa? Bersihkan kamar, menyapu, cuci piring, mengepel. Kita menyapu juga. Oke, jadi tadi pagi sebelum ke sekolah kalian membantu ibu di rumah. Adakah yang bantu bapak? Dibantu bapak nanti di saat hari libur. Siapa yang biasa pergi ke kebun di saat hari libur? Oke, jadi di sini pekerjaannya bapak tak semua rata-rata petani. Ya, jadi siapa yang ke kebun kalau hari Sabtu Minggu? Oke. Apa yang kita kerja di kebun? Pergi jiki bantu orang tua tak? Pergi jiki bantu bapak tak? Jangan sampai pergi main. Oke. Yang kedua, mendengarkan dan menaati nasihat orang tua. Jadi kita harus mendengarkan nasihat orang tua tak. Sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi, apa nasihatnya orang tua tak sama kita? Coba kelompok ini dulu. Apa nasihatnya tadi orang tua tak sama kita sebelum kita berangkat ke sekolah? Jangan nakal. Tidak boleh berkelahi. Apa? Diikuti perintahnya ibu guru. Apalagi? Ada lagi nasihatnya orang tua tak? Oke, sekarang kelompok ini. Sebelum kita berangkat ke sekolah tadi, apa nasihat yang disampaikan orang tua tak ke kita? Tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal. Tidak boleh. Belajar baik-baik di sekolah. Jangan Tidak boleh berkelahi. harus nurut sama ibu guru. Harus nurut sama ibu guru. Apa lagi? Jangan bentak-bentak guru. Tidak boleh bentak-bentak bu guru. Bagus. Jadi kita taati itu perintahnya orang tua tak, karena itu demi kebaikan tak semua. Oke, sekarang yang ketiga, berbicara dengan sopan. Jadi kalau kita berbicara sama orang tua tak harus sopan. Jangan suara tak lebih besar daripada suaranya orang tua tak. Atau nasuruh ke orang tua tak,
lantas kita bilang, tidak mau Kak. Itu tidak boleh seperti itu. Berdosa Ki. Adakah di sini yang kalau nasuruh mamanya lebih tinggi suaranya menolak daripada suaranya mamanya? Tidak ada Ji. Tidak ada Ji di sini yang sering bentak-bentak mamanya. Tidak ada Ji di sini yang sering marah-marah kalau nasuruh mamanya. Tidak ada Ji. Oke, semoga tidak ada. Oke, menyapa dan mencium tangan orang tua saat hendak bepergian. Tadi pagi waktu kita ke sekolah, kita berpamitan Ji sama orang tua tak? Berpamitan Ji sama orang tua tak? Kita cium tangannya? Oke. Kemudian mendoakan orang tua. Jadi, siapa di sini yang masih ada ibu dan bapaknya? Siapa yang masih ada ibu dan bapaknya? Masih ada semua? Alhamdulillah. Jadi, masih ada semua? Oke, silakan diturunkan tangannya. Jadi, selagi orang tua kita masih ada, maka berbaktilah kalian kepada mereka. Kemudian yang terakhir, tidak membuat mereka sedih dengan perilaku nakal. Jadi Jangki pernah membuat orang tua tak sedih atau marah. Oke, cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Tapi di sini alhamdulillah ibu bapaknya semua masih ada. Alhamdulillah. Jadi harus rajin doakan nih supaya mereka mendapat berkah dari Allah. Kemudian materi selanjutnya, cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakan orang tua. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kita harus selalu mendoakannya. Minimal dikirimkan surah Al-Fatihah. Kita hafal Ji sama surah Al-Fatihah? Hafal? Oke. Kemudian berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. Jadi kalau misalnya salah satu orang tua tak sudah meninggal, jangan putuskan silaturahmi sama mereka. Misalnya bapak tak meninggal. Misalnya bapak tak sudah meninggal. Jangan bilang bapak tak sudah meninggal lantaran kita tidak pernah pergi berkunjung ke rumahnya orang tua bapak tak, atau tidak pernah pergi berkunjung ke saudara-saudaranya bapak tak. Jadi kita harus tetap menjalin silaturahmi kepada keluarga orang tua walaupun mereka sudah tiada. Kemudian bersedekah atas nama orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Jadi bersedekah itu tidak harus bilang banyak. Seperti kalau sekarang kan kalian masih SD, masih belajar, jadi tidak mungkin punya uang sampai jutaan rupiah. Jadi kita bisa kalau misalnya ke sekolah dikasih jajan berapa? 5.000. Ya, ada yang dikasih jajan 5.000, ada dikasih jajan 10.000. Jadi bisalah kita sisipkan 1.000 atau 500 untuk bersedekah, disedekahkan atas nama orang tua. Jadi sedekah itu tidak harus banyak. Kemudian menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Melunasi hutang kedua orang tua. Kemudian menjaga silaturahmi dengan saudara dan keluarga. Yang terakhir, menjaga nama baik orang tua. Jadi kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus menjaga nama baiknya orang tua tak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terkait tadi tentang patuh kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Rara punya majikan yang banyak sekali. Dia memang sangat suka bermain. Sayangnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23
Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menindas lainnya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Pesan apa yang bisa kalian petik tadi dari video Ara? Siapa? Rara. Hah? Harus dicontoh. Harus mematuhi orang tua. Jangan sampai seperti Rara tadi disuruh bereskan mainannya, tapi dia tidak bereskan mainannya sehingga dia jatuh karena mainannya sendiri. Padahal tadi sudah ditegur sama orang tuanya untuk membereskan mainannya, tapi dia mengabaikan perintah orang tua sehingga dia rugi sendiri, terjatuh sendiri karena perbuatannya sendiri. Seandainya tadi dia patuh sama orang tuanya, dia tidak akan terjatuh. Makanya itulah pentingnya kita harus mendengarkan nasihat orang tua tak. Oke, jadi sekarang saya kasih tugas kelompok. Perhatikan dulu lembar LKPD-nya. Di sini ada nama kelompok. Jadi tulis semua nama-nama kelompok di sini. Kemudian kita jawab soalnya sama-sama. Jadi satu orang saja yang menulis, tapi semua anggota kelompok ikut mencari jawaban. Oke, jadi kita semua mencari jawaban. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bertanya kalau ada jawaban, ada soal yang kurang jelas. Apa itu? Sebutkan 3 contoh sikap berbakti kepada orang tua di rumah. Tadi sudah dijelaskan apa-apa yang kita lakukan di rumah tak. Nah, bagus seperti itu. Semua memasukkan pendapatnya. Kalau ada soal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sudah? Oke, yang sudah boleh dikumpul. Ini masih ada di belakang. Tuliskan doa kedua orang tua. Boleh bahasa Indonesia. Oke, sudah? Silakan dikumpul yang sudah. Ya, jadi sudah semua ya. Hah? Oke, jadi karena sudah semua mengerjakan, jadi sekarang kita persentasekan hasil diskusi tak di depan. Siapa duluan? Kelompoknya Ima duluan. Yang persentase. Jadi yang lain, kelompok lain, dengar teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi dari kelompok 2. Atau dalam Islam dikenal birru walidai adalah sikap perbuatan baik yang ditujukan kepada kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua karena mereka Bagaimana doanya? Doa kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ghafirli wali walidayya warhamhuma kama yaqayari fagiro. Oke, coba beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Silakan kelompok berapa lagi yang mau naik? Kelompok 1. Oke, bagus. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Berbakti kepada orang tua wajib bagi kita. Kita harus selalu patuh dan taat pada orang tua agar orang tua merasa senang dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, coba kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, oke, jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Harus menaati perintah-perintah orang tua tak. Karena materi kita sekarang adalah sikap patuh dan menghormati orang tua. Jadi kita harus selalu patuh kepada orang tua karena mereka lah yang merawat kita dari kecil sampai Dewasa. sekarang ini. Seperti kalian dari waktu kecil kalian tidak bisa apa-apa dan sekarang sudah besar. Jadi waktunya kalian untuk membalas jasa-jasanya kedua orang tua dengan cara apa? Bagaimana caranya kalian membalas jasa-jasanya orang tua? Dengan cara menghormati orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, menaati perintah orang tua. Karena orang tua itu tidak pernah diminta lebih sama kita. Oke, setelah mempelajari tadi tentang sikap patuh dan menghormati orang tua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang. Apa pesan yang dapat kalian ambil dari pelajaran ini? Pemahaman tentang patuh terhadap orang tua itu hanya sedikit. Jadi setelah mempelajari materi ini, kita bisa lebih tahu lagi bagaimana cara kita menghormati orang tua. Hari ini kan kita bahas tentang orang tua. Minggu depan kita bahas tentang sikap patuh dan menghormati guru. Jadi saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.